Div, lu pernah bayangin gitu gak sih kalau misalnya kita tinggal di Dayakolot? Salah satu wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Bandung, yakni di Kecamatan Banjir yang Dayakolot. terjadi di Dayakolot. Sekolah di Kecamatan Dayakolot masih terendam banjir setinggi 2 hektar meter. lahan pertanian milik warga juga terendam air. Padi yang baru berusia 2 pekan hingga 1,5 bulan terancam Ini mati. adalah banjir terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari 6.000 warga mengungsi ke 15 titik pengungsian yang tersebar di 3 kecamatan. Berarti ini hari keberapa untuk banjir sendiri? Hari keempat, kelima ya. Apa yang tadi kita bayangkan bukanlah sekedar cerita. Bagi masyarakat Dayakolot, banjir merupakan kenyataan yang telah berulang selama bertahun-tahun. Dalam perspektif BPBD, Dayakolot termasuk daerah yang memang rawan banjir. Risiko banjir di Dayakolot tergolong tinggi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Banjir dapat terjadi akibat luapan Sungai Citarum dan buruknya drainase saat hujan deras yang berlangsung bersamaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh alih fungsi hutan di wilayah hulu, serta pendangkalan Sungai Citarum yang mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air. Bentar dulu. Lihat tuh. Jadi, meski berulang kali Sungai Citarum dinormalisasi, untuk itu pembuatan danau retensi jadi solusi pamungkas. Hai guys, jadi kita ada di Rumah Pompa. Berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 sampai 2020-an, banjir di Dayakolot saat ini sudah tidak separah sebelumnya. Pemerintah telah membangun infrastruktur pengendali banjir seperti sistem polder, kolam retensi, penyediaan pompa, serta menyediakan gedung pengungsian. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menghilangkan risiko banjir. Saat hujan ekstrim terjadi dan debit Sungai Citarum meningkat sangat tinggi, banjir masih dapat terjadi karena kapasitas tampungan infrastruktur tetap memiliki batas. Bentar deh. Kalau dulu banjirnya separah itu, sekarang udah bisa jauh lebih baik. Emang apa yang berubah? Di balik perubahan tersebut, terdapat proses transisi yang dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Langkah pertama yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pada tahun 2021, pemerintah membangun kolam retensi Cienteng, retensi Andir, rumah pompa, dan juga terowongan Nanjung sebagai bagian dari upaya mengurangi genangan dan juga mengendalikan aliran air. Selain pembangunan fisik, sistem pemantauan banjir juga terus diperkuat. Melalui kolaborasi antara Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS dengan KOIKA, dikembangkan sistem pemantauan banjir untuk membantu memonitor kondisi sungai dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan aktif dalam proses perubahan ini. Sebagai bentuk mitigasi mandiri, warga membuat paranggong serta menyediakan perahu yang dapat digunakan saat banjir terjadi. Lalu, bagaimana dampak pembangunan tersebut bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kolam retensi? Yuk, kita dengarkan langsung pengalaman mereka. Jadi misalkan banjir waktu sebelum ada ini kan mungkin lebih lama, dengan adanya ini apakah jadi lebih sebentar gitu? Iya, jadi cepat surut. Jadi tapi tetap banjir tapi mengurangi waktunya ya. Mengurangi debit. Terima kasih Bapak ya. Oke, siap. Kalau dilihat-lihat, pemerintah udah bangun infrastruktur, masyarakat juga ikut berperan dan mendapat manfaat nyata. Harusnya udah beres dong. Terus kenapa masih banjir? Jawabannya karena proses perubahan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari koordinasi antar instansi yang cukup kompleks, sebagian warga yang masih menolak dievakuasi, sampah kiriman yang menyumbat saluran air, hingga proses pembebasan lahan yang tidak selalu berjalan lancar. Kalau gitu, sekarang aku udah bisa nih menganalisis kasus Dayakolot pakai teori manajemen perubahan dari Kurt Lewin. Tahap pertama, yaitu unfreeze. Menurutku, tahap ini terjadi ketika semua pihak mulai sadar kalau banjir di Dayakolot udah nggak bisa dianggap masalah biasa lagi. Setelah sadar kalau memang harus berubah, masuklah ke tahap change. Di tahap ini, mulai terlihat aksi nyata. Pemerintah pusat dan daerah mengoperasikan kolam retensi air Andir seluas 3,4 hektar yang dilengkapi 3 unit pompa. Selain itu, BPBD juga mengembangkan algoritma sistem peringatan dini banjir dan longsor bekerja sama dengan METI dan JICA. Nah, tahap terakhir adalah refreeze.
Hal ini terlihat dari evaluasi melalui berkurangnya luas dan tinggi genangan banjir. Rumah pompa harus tetap beroperasi dengan baik. Sementara, masyarakat tetap dibiasakan untuk siap siaga dan menjadi penolong pertama saat banjir. Jadi, hasil perubahan yang sudah dicapai bisa terus dipertahankan. Lalu, apakah upaya yang sudah dilakukan saat ini sudah cukup? Tentu belum. Diperlukan strategi yang lebih menyeluruh agar perubahan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan. Strategi pertama adalah menerapkan Integrated Water Resources Management atau IWRM, yaitu pengelolaan sumber daya air secara terpadu di seluruh kawasan daerah aliran sungai, dari hulu hingga hilir, sehingga penanganan banjir tidak hanya berfokus pada wilayah Dayakolot, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dari hulu hingga hilir. Strategi kedua adalah penerapan Blue-Green Infrastructure, yaitu mengintegrasikan infrastruktur biru seperti sungai dan kolam retensi dengan infrastruktur hijau seperti ruang terbuka hijau dan kawasan resapan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi luas serta durasi genangan banjir. Strategi ketiga adalah memperkuat edukasi dan komunikasi publik. Pemerintah perlu meningkatkan penyampaian informasi agar masyarakat benar-benar memahami resiko banjir serta menerapkan langkah-langkah mitigasi secara mandiri ketika bencana terjadi. Dan strategi yang terakhir adalah menerapkan perizinan berbasis mitigasi, sehingga pembangunan pemukiman tetap mempertimbangkan risiko bencana dan mematuhi aturan sepadan sungai. Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan nilai publik yang lebih baik. Melalui strategi tersebut, terdapat 3 nilai publik yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya keamanan warga, terciptanya stabilitas ekonomi akibat berkurangnya kerugian atas banjir, serta perbaikan ekologi melalui meningkatnya kualitas air Sungai Citarum. Pada akhirnya, penanganan banjir di Dayakolot membutuhkan sinergi antara infrastruktur, koordinasi lintas instansi, dan tentunya partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan Dayakolot menjadi kawasan yang semakin tangguh dan mampu meminimalkan dampak banjir di masa depan.